أحسن عملا وهو العزيز الغفور
nanti gua kasihin ke pencarian langsung deh. Kok baca ke من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para mu'takifun dan mu'takifat yang sedang beriktikaf, yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita hadir di Masjid UI yang kita cintai ini untuk sama-sama mendengarkan kajian iktikaf dari seorang tokoh pemikir yang kita miliki, salah satu tokoh dan pemikir yang pemikirannya selalu membuat kita takjub, terutama masalah-masalah atau hal-hal yang terkait dengan gender dan Islamologi. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Hussein Muhammad, Buya Hussein, jauh-jauh datang dari Cirebon hanya ingin berjumpa dengan kita sivitas keluarga besar Universitas Indonesia, dan khususnya juga yang hadir pada malam hari ini untuk melaksanakan iktikaf. Intinya sebentar lagi kita akan mendengarkan paparan dan pemikiran beliau, ya. Jadi saya kira ini ilmu yang mahal, kajian yang mahal. Semoga kita bisa mendengarkannya dengan seksama, insya Allah, dan bermanfaat tentunya bagi kita untuk mengisi iktikaf kita pada malam ke-23 ini di Masjid UI yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ibadah kita dan memberikan selalu kepada kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita termasuk dari hamba-hambanya yang selalu dan pandai bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat
dan bersabar atas segala ujian. Salawat juga salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah untuk menjalankan sunnahnya dan selalu melapaskan salawat atasnya, sehingga kita dimasukkan orang-orang atau umat beliau yang kelak mendapat syafaat di yaumil hisab, sehingga kita dijauhkan dari azab neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para soimin, soimat, mu'takifun, mu'takifat, jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Marilah kita sama-sama langsung saja mendengarkan ya paran dari Buya Husein. Semoga datangan beliau juga mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita dan bagi masjid ini, juga berkah untuk beliau Buya Husein. Semoga selalu mendapat kesehatan, kekuatan, dan selalu memberikan ilmu yang manfaat bagi umat. Baik, saya kira untuk sambutan dari DKM saya cukupkan, dan insya Allah malam berikutnya pun kita akan ada kajian iktikaf ya, sampai malam ke-29 ya, atau malam sampai ini malam terakhir, pokoknya sampai malam terakhir sebelum malam takbiran kita akan ada iktikaf terus. Baik, selamat mendengarkan kajian ilmiah ya, dan saya juga mewakili DKM sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Buya Husein yang sudah hadir bersama kami di sini. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Basdian Zulaiha Syedi selaku pengurus DKM Masjid Bosnia yang telah menyampaikan sambutannya. Sangat bergairah kalau sudah ke sini. Apalagi malam ini saya seakan-akan mendapatkan Lailatul Qadar. Bertemu dengan ini tokoh besar dari Iran, Persia, Dr. Bastian Zulaiha. Tadi saya sempat berdialog dan saya bilang, bukan kata-kata yang membuat kita mencinta, tetapi pertemuan dua hati itulah yang membuat kita menyatu dalam cinta. Gitu. Ini baca puisinya Rumi banyak sekali. Oke, baik. Terima kasih ya untuk kesempatan kali ini. Dan tadi saya bilang harusnya sih nanti Pak Bastian juga bicara di sini untuk bicara ini, karena udah ketemu betul. Baik, saya ingin menyampaikan tema ini dalam bentuk sebuah Islam sebagai sebuah pohon. Jadi judulnya yang saya buat adalah Pohon Islam. Ini diinspirasi oleh hadis sahih, namanya hadis Jibril. Hadis Jibril itu mengatakan begini, ya, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatahu ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam.
Qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas salam wa ita'az zakah shaum ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Sadaqta, kata yang datang itu. Wa akhbirni 'anil iman. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Terus sadaqta. Akhbirni 'anil ihsan. Qala al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Okey. Terjemahannya. Pada saat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaji bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang orang pakai bajunya putih, rambutnya hitam, tidak tahu dari mana dia. Lalu duduk di depan Rasulullah dan meletakkan kedua lututnya ditemukan dengan kedua lutut Rasulullah. Kemudian tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah. Lalu orang itu bertanya, ceritakan kepada saya, sampaikan kepada saya apakah Islam itu. Terus Rasulullah menjawab, engkau membaca syahadat dan seterusnya rukun Islam itu. Orang itu mengatakan, kamu benar. Lalu bertanya lagi, akhbirni 'anil iman. Ceritakan kepada saya tentang iman itu apa. Nabi menjawab, antuk mina billahi, engkau beriman kepada Allah, malaikatahu dan seterusnya rukun iman itu. Sodakta, benar. Terus yang ketiga adalah akhbirni 'anil ihsan. Ceritakan kepada saya tentang ihsan. Lalu Nabi mengatakan, engkau menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa membayangkan Allah, maka ingatlah bahwa Allah selalu melihat kamu. Benar. Masya Allah. Inilah yang kemudian saya sebut sebagai pohon Islam. Jadi di situ sesungguhnya ada iman, ada Islam, ada ihsan. Bagaikan iman itu bagaikan akar dari sebuah pohon. Dia tenggelam di bawah pohon. Tidak ada yang mengetahui apa yang ada di bawah tanah itu. Tetapi ia ada akar. Dan dari akar itu kemudian tumbuh pohon, batang. Batang terus menjulang dan melahirkan cabang-cabang, dahan-dahan. Begitu. Dari situ kemudian akan menumbuhkan bunga-bunga dan buah-buah. Begitu ya. Oke. Nah, saya ingin menggambarkan pohon itu. Yang di bawah, yang akar itu adalah iman. Iman. Sesuatu yang metafisis, yang tidak dapat diketahui oleh siapa. Ia ada di dalam hati. Oke? Begitu. Metafisis. Kepercayaan kepada yang ada tetapi tidak bisa dilihat. Allah. Malaikat Allah. Ya. Hari kiamat. Seterusnya. Jibril misalnya, malaikat. Rasulullah ada sebagai yang menyampaikan saja tentang wujud metafisis itu. Ia ada, pasti ada, karena ini ada, pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin sesuatu alam semesta ada tanpa yang menciptakan. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah kepada kita. Kalau di dalam teks-teks Al-Quran atau di teks-teks agama tentang hal-hal yang bersifat metafisis, redaksi narasi yang disampaikan adalah ikhbari.
Ikhbari itu menyampaikan berita saja. Allah ada, qul huwallahu ahad, Allah somad dan sebagainya dan sebagainya. Terserah kepada Anda. Ikhbari itu, khabari itu. Terserah. Oke, satu dulu. Dari sini kemudian memunculkan sebuah pikiran bagaimana menempuh sesuatu yang ada itu. Ia ada, tapi bagaimana kita menemui yang ada? Maka Allah, Nabi Muhammad membuat jalan, namanya syariah. Syariah itu adalah jalan, bukan agama. Nanti bingung sekali ini nanti. Syariah itu agama. Syariatul Islam bagaimana? Oke, nanti saya jelaskan sedikit ya. Jadi itu jalan, cara, metode penempuh perjalanan menuju Tuhan. Oke, bagaikan itu. Iya. Syariat itu jalan yang mengalir dari sumbernya. Syariat. Jalan itu syariat UI. Itu jalan UI. Syariat di Ponorogo, jalan. Oke. Dari sana lalu dari syariat itu memunculkan cabang-cabang, ranting-ranting. Yang itu adalah temuan orang-orang tentang jalan yang berbeda-beda itu. Nanti kita akan bicara tentang kata-kata puitisnya ya, menuju sana. Wah, alirannya banyak sekali. Tetapi mereka semua mengatasnamakan dari Tuhan. Tetapi menafsirkan fenomena tentang bagaimana cara beribadah kepada Tuhan itu berbeda-beda. Beribadah itu macam-macamnya. Ada ibadah yang sifatnya adalah personal, ada yang sifatnya interpersonal, dan ada yang antarpersonal. Aturannya di situ. Nanti kita akan dalam fikih misalnya bab ibadah mahdhah. Ada bab tentang keluarga, ahkamul usrah, dan ada namanya muamalat. Dari saya sebutnya muamalat itu dibagi dua, muamalat interpersonal, yaitu hubungan antara dua orang di dalam sebuah ruang domestik, dan ada hubungan antar orang dalam arti yang lebih luas yang kita sebut muamalat. Itu berarti itu adalah relasi antar personal. Oke. Bagaimana cara mengaturnya? Ternyata berbeda-beda. Perbedaan itu sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama, tetapi bagaimana melaksanakannya itu berbeda-beda. Ya. Syariat itu dari khair itu kebaikan universal. Ihsan itu kebaikan antar individual. Dan ini kebaikan yang mengorbankan diri. Gitu. Oke, coba lihat. Lan is ini mana albir. Kamu tidak akan memperoleh albir, kebaikan, sampai kamu memberikan apa yang kamu cintai. Itu albir itu. Nanti ayat Qur'annya ada lantana. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana bil. Jadi misalnya begini, saya gampang, kamu punya duit 100.000.
ada orang minta, padahal saya butuhkan, saya berikan. Saya sendiri kurang, padahal itu yang punya saya, seharusnya saya nggak saya berikan. Itu albir. Ini tingkat tinggi. Begitu ya. Jadi tidak bisa makna ihsan itu takut itu. Tidak ada. Nah, ya mungkin sudah diterjemahkan oleh orang yang nulisnya lalu dimaknai seperti itu. Sama dengan tata takwa tadi, disebutkannya sebagai takut kepada Allah dan wajib takut kepada apa itu larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah. Ya benar, tetapi benar bukan salah, tapi artinya itu agak susah benar. Tapi pengendalian diri atas emosi-emosi yang buruk dan menempatkan emosi-emosi yang baik ke dalam tempat yang baik. Itu seharusnya di situ. Terakhir saja nih ya. Saya membaca hadis Qudsi. Katanya Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu sama-sama bertanya kepada Allah, Ya Rabb, aina ajiduka? Wahai Tuhan, di mana aku dapat menjumpaimu? Begitu. Allah menjawab, Ya ibadi, utlubni indal munkasirati qulubuhum. Carilah aku di tengah-tengah mereka yang hatinya luka. Begitu. Wah, ceritanya panjang lah nanti. Pertemuan Nabi dengan Nasara Najran itu. Orang Nasrani Najran datang ke Rasulullah di Madinah. Membawa 60 orang. Ingin berdebat dengan Nabi. Katanya Nabi, oke, sholat asar di situ di Masjid Nabawi. menghadap timur. Orang-orang lain, jangan begitu, jangan. Melarang. Nabi mengatakan, biarin aja. Sholat terserah deh. Begitu. Nah ketika turun, menarik sekali. Muhammad, saya ingin kesini lagi. Terus Nabi menjawab apa? Di mana saya menjumpai engkau Muhammad? Muhammad mengatakan, carilah aku di tengah-tengah mereka yang hatinya luka. Nabi Musa juga begitu. Siapakah mereka yang hatinya luka? Kalian baca tadi ada kitab Arba'in Nawawi, silakan dibuka Arba'in Nawawinya. Di dalam hadis qudsi itu mengatakan, Ya Ibn Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai hambaku, aku sakit, tapi kamu tidak menengok aku. Ibnu Adam mengatakan lagi, Ya Rabb, bagaimana engkau bisa sakit? Engkau Rabbul Alamin. Oke? Ya, kata Tuhan, betul. Aku Rabbul Alamin, pemilik semua. Tetapi lihatlah hambaku makan, minta makan. Falam tut'imni, tetapi kamu tidak memberi aku makan. Hamba juga, Abang juga mengatakan, bagaimana mungkin engkau lapar? Kau pemilik semua. Allah menjawab lagi, iya betul. Tapi lihatlah hambaku lapar.
kamu tidak memberi makan pada dia. Andai kata kamu memberinya makan, kau akan menemukan aku di sana. Oke? Satu lagi. Ya Ibn Adam, istasqaituka. Aku minta minum. Walam tusqini, tetapi kamu tidak memberi aku minum. Hamba mengatakan lagi begitu. Bagaimana mungkin engkau haus? Kau memiliki semua. Iya betul. Tetapi lihatlah hambaku kehausan. Kamu tidak memberinya dia minum, air minum. Andai kata kamu memberinya air minum, kau akan menemukan aku di sana. Begitu komitmen para nabi begitu. Yang harus dilihat adalah mereka yang tersisihkan, mereka yang termarginalisasi, mereka yang disakiti, mereka yang tersubordinasi, mereka yang terdiskriminasi. Gitu. Wah, itu harusnya. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah aja gitulah. Aduh, iya. Pada Buya Hussein Ahmad yang telah membawakan kajian, saking banyak ilmu yang saya sampaikan, rasa waktu sudah menginjak pukul 11 malam hari ini sudah. ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وطلابنا وطالباتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم وإياهن من أهل الشر والضير، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.